Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayyuhal muhibbuna fillah, jamaah pecinta Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah. Kalian sesarengan maos Ummul Quran. Mugi kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihin ya wa ala kulli niyatin. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita memasuki hari yang ke-10 dalam perjalanan ibadah kita pada bulan Ramadan. Berarti kita akan menyelesaikan sepertiga etapa pertama, 10 hari yang pertama. Ya, jadi 10 hari yang pertama yakni awaluha rahmatun wa taniha maghfiratun wa talituha idkun min adzabin nar. Ya. Pertama rahmah, kemudian yang kedua maghfirah, yang ketiga kita terbebaskan dari neraka. Berarti kita kalau sukses masuk pada kelompok ahli surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membicarakan tentang khusyuk dan tawadhu. Khusyuk dan tawadhu. Sebagian ulama, seorang tidak akan bisa mencapai tahap khusyuk niku nek mboten mulai dari tahap pertama namine hudur. Kemudian baru tawadhu. Kemudian maksud kula hudur, tawadhu, wudu, kemudian baru tawadhu. Maksud kula khusyuk. Jadi tahap ke terakhir khusyuk. Jadi hudur niki hadire potensi diri. Hadir
lahire, kemudian batin. Jadi lahiriahnya fisike niki kudu lahir. Ya maksudnya fisike kudu hudur. Nah, maksudnya fisike kudu hudur niku ya, niki kudu bener gerakane lan ucapane. Ya. Jadi mriki gerakan anggota badan dan ucapan. Nah, kemudian harus menghadirkan batin. Kalau ini sampun mulai dari akal, kemudian hati dan emosi, nafsu. Jadi nafsu, jadi hudur menghadirkan ya lahiriah, dohiriah kita, di mana gerakan dan ucapan kita kudu pas, bacaannya bagus, gerakannya bener. Kemudian batin, akal, hati dan nafsu. Jadi potensi batin. Lah dan mereka kemudian ada tawadhu. Jadi tawadhu. Tawadhu niku andap asor tapi secara fisik. Jadi ketoke masya awake sehat, tapi barang madhep nang Gusti Allah nggih rada mbungkruk didik. Jadi tawadhu andap asor. Asor tapi secara fisik. Secara fisik. Nah, kemudian khudu niki andap asor secara batin, non fisik. Non fisik. Nah, barulah dia akan sampai pada khusyuk. Khusyuk, konsentrasi. Jadi dhahir lan batine niki hadir kabeh khusyuk. Jadi nanti kalau sudah khusyuk niku mulai dia pada saat itu yang disebut dengan mujahadah. Khusyuk niku sik mujahadah. Maka terjadilah mukasyafah. Mulai terjadilah ya mukasyafah, tersingkapnya tabir, kemudian khusyuk musyahadah, ya musyahadah. Jadi sudah bisa menyaksikan Allah. Jadi kalau gambarannya begini, ini adalah tabir, di sini Allah, ya. Di sini ibadur rahman, kawula. Nah, nek wis ngeten kawula, ya. Jadi kawula. Nah, niki enten tabir hijab. Kemudian di sini ada Allah. Nah, hijab ini niki kudu mukasyafah. Jadi mukasyafah, menyingkap hijab. Jadi menyingkap hijab niku macam-macam. Ana wong digepuki, ya, karo wong liya. Kemudian dheweke ndonga, panjenengan bales tiyang sing gepuki kula niku Gusti. Niku terbukanya hijab.
Karena doaul madlumi mustajabun. Dongane wong sing didolimi niku mustajab. Jadi padha karo buka hijab. Nah di sini terjadilah musyahadah. Dan di sini kawula mujahadah. Lah mujahadah kawula ketika ingin madhep dumateng Gusti Allah niki sedaya niki minangka niki adalah al-mujahadah. Jadi al-mujahadah. Jadi al-mujahadah usaha keras supaya bisa sampai khusyuk. Nah kemudian kalau sudah bisa khusyuk maka akan terjadilah yang namanya musyahadah. Terjadi musyahadah. Tapi itu melalui mujahadah. Dengan mujahadah niki terjadilah mukasyafah. Jadi mukasyafah tersingkapnya hijab. Makanya hijab itu macam-macam. Ana hijab dohir, ana hijab batin. Nah, di antara sing kula contohaken lek ana wong melakukan tindak kedzaliman kepada siapa saja, kemudian dia berdoa, ya Allah, balaslah orang yang berbuat dolim kepada saya, maka oleh Allah akan dibalas, dan balasannya tidak lama, cepat akan dibalas. Nah, ucapan itu, kejadian itu minangka hijab yang bisa disingkap. Langsung doa kepada Allah dikabulkan. Doa kepada Allah dikabulkan. Nah, maka kalau ini dikaitkan dengan puasa Ramadan, jadi ada 10 hari yang pertama, jadi 10 hari, kemudian 10 hari, 10 hari. Nah niki nek dikaitno karo tasawuf, 10 hari pertama itu syariat. Kemudian 10 hari yang kedua itu thariqah. Kemudian 10 hari yang terakhir itu hakikoh. Nah dari hakikoh dia akan bisa mencapai ma'rifat. Jadi ini pertama, 2, 3. Jadi 10 hari yang pertama itu terpenuhinya syariat, ya. Harus terpenuhinya syariat untuk bisa masuk ke wilayah thariqah. Jadi cara dhahire iku kudu ditata. Nah, kemudian setelah itu dia masuk ke wilayah thariqah. Iki syariat iki dhahire. Jadi dhahire niki batin. Lah niki domir. Jadi domir. Jadi wong poso niku 30 dina. Itu gambaran tentang dia harus sampai pada tahap domir 10 hari yang terakhir. Tapi lek dihubungno karo Nabi Musa, Nabi Musa niku kan diperintah idhab ila fir'auna innahu tagha. Lunga kono madhep Firaun. Dia ini
orang yang penolak kebenaran. Nah, makanya dheweke Nabi Musa itu tirakat pertama itu 30 hari. Nah, setelah 30 hari kabure nambah 10 hari. Jadi 40 dina. 40 dina. Lah sing 10 niki minangka amalan untuk mencapai makrifat. Jadi sedaya napa sing dialami dening Nabi Musa itu dia bisa sampai pada tahap makrifat. Makanya nek wong poso Ramadan itu hakikate kan topo, ya. Tapi niku hakikate topo 30 dina ditambah 10 dina. Cuma kita niki kan namung diperintah 30 hari. Nek kate nambah ya oleh poso Syawal itu. Poso Syawal 6 dina, kate ditambah maneh 4 dina ya ora apa-apa. Niku jenenge nafilah gitu ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan tasawuf, ilmu tasawuf. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, kita buka halaman 201. Nah, pada halaman 201. Alinea pertama berkaitan dengan khusyuk lan tawadhu. Dalam suatu riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan dengan cepat. Sebagian ulama menilai mengapa Umar mempercepat jalannya, karena dia mempunyai kepentingan ya, dan untuk menghindari sikap sombong. Jadi itu penilaian ulama. Oh, dheweke iku lek mlaku gak gelem alon, cepet. Iku menghindari karena ada kepentingan, karena urusannya kata. Nah, kemudian menghindari sombong. Lho apa ya mlaku alon-alon niku bisa dikatakan sombong. Wong sombong niku kan apa yang ada di dalam batin. Makanya satu ketika Nabi niku kumpul karo sahabate. Ana wong liwat awake gedhe gagah. Terus sahabat niku takon, "Gusti, napa sing diarani sombong iki kaya wong liwat niku wae?" Awake gedhe kate mlakune bedheta-bedhete. Padahal ya bedheta-bedhete itu karena awake gedhe kakean latihan angkat besi kan malah jadi anggota body contest. Dadi mlakune kan wae padha. Jare Kanjeng Nabi, lek dheke mlaku ngono iku karena Allah. Ya. Artinya mlaku ya apa anane? Bahwa fisabilillah. Mlaku ana apa anane? Iku bahwa fisabilillah. Ya. Jadi gak moro lek mlaku ngono iku dihukumi bedheta-bedhete gitu. Zaman biyen kan mboten. Lek ana wong liwat ning kampung mlakune bedheta-bedhete golek mungsuhi gitu ya. Biyen tapi ya. Karena ilmu agama ini kan oleh pancene bedheta-bedhete pancene nek lempeng niku daginge kandel masa iso lek mekar mlakune. Nah niku ora bisa diukur. Jadi kalau dia berjalan seperti itu karena Allah, bahwa fisabilillah. Yang ngono iku lek mlaku apa anane? Bahwa fisabilillah. Berarti sombong itu tidak nampak luar, tapi sombong itu kondisi batin. Gitu. Nah, ulama memberikan penilaian kepada Umar. Ya kira-kira lek mlaku kok cepet apa?
ya pancene ana kepentingan utawa menghindari kesombongan. Satu malam Umar bin Abdul Aziz menulis surat yang di sampingnya ada seorang tamu. Sementara lampu hampir mati, tamu itu bertanya, apakah di sini tidak ada orang yang memperbaiki lampu? Ya. Tidak, sebagian dari kemuliaan tidak untuk menjadikan tamu sebagai pelayan. Apakah tidak ada budak? Tidak ada. Sekarang dia sedang tidur. Ya. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz mengambil wadah minyak dan menuangkan ke dalam lampu. Tamu itu hanya bisa melihatnya dengan heran. Ya. Bagaimana mungkin seorang khalifah melakukan perbuatan yang sepatutnya dilakukan oleh seorang pelayan? Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz ya ketika ubli'e niku kate mati lengone entek. Ya, sampai ana tamu ngomong, apa ndak ada pelayan untuk mengisi minyak? Ndak ada. Apa ndak ada budak? Ada, tidur. Akhirnya oleh Umar diiseni dewi. Tamune heran, raja kok ngiseni lengo nanggone. Itu menunjukkan niku tawadhu gitu ya. Tawadhu. Jadi namanya lek cara konsep pembantu. Pembantu itu namanya kan pembantu gitu. Selama majikane kuwi iso tandang, ya tandang dhewe. Nah pembantu itu lek gak iso nandangi baru pembantu. Jadi tidak oleh kuwabe ditandangi oleh pembantu, gitu ya. Jadi gak oleh ditandangi oleh pembantu. Yos mana yang tidak bisa ditandangi baru ditandangi oleh pembantu. Kemudian tamu itu bertanya, mengapa hal itu kau kerjakan sendiri wahai Amirul Mukminin? Jawabnya, jika saya pergi, saya adalah Umar. Dan jika saya kembali, saya adalah Umar. Jadi Umar itu tetap Umar. Umar bin Abdul Aziz. Aku lunga, sing lunga ya Umar. Aku teko, sing teko ya Umar. Jadi tidak karena pangkat kemudian dia berubah lakunya. Gitu. Jadi masih aku jadi khalifah, aku ya tetap Umar. Masih aku ora dadi khalifah, aku ya tetap Umar gitu. Makanya nanti kula sampaikan Umar bin Abdul Aziz niku seorang khalifah yang zuhud. Jadi seorang khalifah yang zuhud artinya dia tidak mau mempergunakan ya, tidak mau mempergunakan yang bukan miliknya. Jadi karena banyak orang itu suka mempergunakan bukan miliknya. Jadi bukan miliknya. Iki ono plat abang mobil. Enten kiai ini tegur karo santri nih, kok mobilnya bengesan. Karena plat abang itu jarene bengesan. Iya le, aku nggawe mobil plat abang bengesan. Sajane gak pantes kiai nggawe ngene iki. Cuma lah iki mau motorku iku mogok. Iki ana mobil dinas ya. Dadi mobil dinas digawe. Tapi lek cara wong Imam sinten Umar bin Abdul Aziz nek mobile abang kena digawe plat ireng ora kena digawe ya mlaku. Jadi ya mlaku. Iku jenenge wirai. Wirai. Lah zaman saiki kan jarang wong wirai. Nah, jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai seorang yang wirai, seorang yang zuhud,
sampai diusulno oleh para mu'arrikh ahli sejarah Islam supaya dia dilebokno dadi Khalifah Ar-Rasyidin. Tapi ditolak karena ada jarak antara Khalifah Ar-Rasyidin, kemudian ada Muawiyah bin Sofyan, baru ada 3, kemudian barulah dia, ada jarak itu. Maka ditolak. Kalau bersambung boleh menjadi kelompok Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi karena Umar bin Abdul Aziz itu ya seorang yang tawadhu, maka jawabnya, jika saya pergi saya adalah Umar, dan jika saya kembali saya adalah Umar. Jadi gak moro berubah, moro berubah. Satu ketika dia nulis surat, moco-moco surat masuk pada waktu malam. Dadakno pembantune teko. Jadi pembantune iki teko, ditakoni, kamu mau urusan negara apa urusan keluarga? Urusan keluarga. Ya. Wahai Umar, oleh ngono cempluke patenono dhisik. Soale iki gase iki duwike negara. Jadi gase iki duwike negara. Niki saking nopo, saking tawadhu. Nah tawadhu itu ya contohnya seperti itu dalam kehidupan. Apa maneh tawadhu nang Gusti Allah. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan makanan kepada unta, menyapu rumah, menjahit sandal, menambal pakaian, menggembala kambing, makan bersama pelayan, dan menggoreng ikan. Rasulullah tidak merasa malu membawa barang belanjaannya dari pasar menuju ke tempat keluarganya. Beliau juga pernah bersalaman dengan orang kaya dan orang fakir, mengawali salam, tidak meremehkan pemberian hadiah apabila beliau diundang, meskipun hanya beberapa potong roti. Jadi masih dikai hadiah gawan piro ditompo ae. Kula nate dateng Lampung. Nah, sing kula sambangi niku ibuke kanca. Lah ibuke iki dodol kerupuk. Lah dodol kerupuk. Begitu kula wangsul, kula digawani kerupuk. Padahal adohe Malang nang Lampung digawani kerupuk. Tapi kula ngeten, nggih kula trima mawon masya kerupuk kula gawa. Ternyata kerupuk iki ana faedahe. Begitu di kapal laut penyeberangan, akeh arek cilik melayu-melayu. Kula kelompokaken, nah ini ayo makan kerupuk bareng-bareng. Makan kerupuk bareng-bareng malih kenal ambek arek cilik-cilik. Niku ternyata ada manfaatnya. Makanya enten riwayat ana wong teko Bangkalan Madura ya mulai digawani pring ya. Digawani pring, sijine digawani apa? Ternyata dheweke niki lha iya kok nggawani ngenehan. Ya ternyata kapale pecah. Ya, kapale pecah, pringe iki nyelametno dheweke gitu ya. Dadi pringe kena digawe apa? Bantu ngelangi gitu ya. Bantu ngelangi. Makanya apa saja yang kita terima dari setiap orang ono regane utawa gano regane ditampa mawon pasti ono manfaate gitu. Nah Rasulullah nggih ngoten, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah memberikan makanan kepada unta. Ya duwe unta ya di rumati dhewe, menyapu rumah, menjahit sandal, menambal pakaian, menggembala kambing,
makan bersama pelayan dan menggoreng ikan. Ya, Rasulullah tidak merasa malu membawa barang belanjaannya dan dari pasar menuju ke tempat keluarganya. Beliau juga pernah bersalaman dengan orang kaya dan orang fakir, mengawali salam, tidak meremehkan pemberian. Apabila beliau diundang, meskipun hanya beberapa potong, meskipun hanya beberapa potong roti yang diberikan, ya beliau suka memberi makanan, berbudi pekerti baik, berkarakter baik, pandai bergaul, muka berseri-seri, tersenyum tanpa tertawa, berduka cita tanpa masam wajah, rendah diri tanpa merasa hina, dermawan tanpa berlebih-lebihan, lemah lembut dan kasihan terhadap orang Islam, tidak pernah merasakan kenyang dan tidak pernah mengulurkan tangan terhadap makanan meskipun sangat ingin. Jadi lek ndek meja akeh panganan, ngulurno tangane ndek sing ado iku dia bisa menjaga. Tapi sakniki supaya tangane mboten ulur, sendoke sing dawa. Jadi sendoke sing kena diolor niku lho Pak. Jadi disediakno niku. Jadi diganti lek tangane enggak mengulurkan sendoke sing kena diulur. Lho kan gak oleh wong Kanjeng Nabi gak ngono kok. Jawabane wong kula mboten nguluraken tangan. Kula namung sendoke sing double-double kena diulurno. Itu artinya bahwa Rasulullah itu tawadhu. Jadi tidak kemudian menjadi pemimpin mereka, ya. Kemudian segala-galanya minta dilayani. Ketika berada di Makkah, Rasulullah memang misinya, kedudukannya sama dengan yang lain. Tapi ketika di Madinah, Rasulullah kan dinobatkan oleh teman-teman sebagai pemimpin mereka. Nah, ketika menjadi pemimpin, Rasulullah tidak serta-merta kemudian rumangsa dadi atasannya, maka dia memanfaatkan bawahannya. Tidak. Niku wau contone. Nah, niku gambaran apa? Gambaran tawadhu. Jadi gambaran tawadhu. Jadi andap asor. Jadi kalau orang itu memiliki sikap tawadhu, itu dari sisi dakwah itu dinilai oleh orang lain. Apalagi dia seorang pemimpin, gitu ya. Dia seorang pemimpin. Fudail bin Iyad mengatakan, orang yang selalu mengadu kepada Allah adalah orang yang khusyuk dan tawadhu. Jadi dia menghadapi apa saja, dia itu lek sambat, boten sambat nang menungso, tapi sambat nang Gusti Allah. Itu diarani tawadhu. Jadi andap asor. Jadi andap asor. Sedangkan orang yang selalu mengadu kepada hakim adalah orang yang tinggi hati dan sombong. Ini menurut Fudail bin Iyad. Ono masalah pengaduan ke pengadilan. Niku jenenge sombong. Tapi lek mengadune ten Gusti Allah niku mboten sombong. Niku andap asor. Itu. Jadi memang dunianya sekarang ono ngene titik lapor. Ono ngene titik lapor. Ya pancene dunianya tidak dihiasi dengan dunia tasawuf. Ya. Jadi dunia syariat, gitu. Bukan dunia hakikat. Lah dunia hakikat kabeh diserahno marang Gusti Allah. Gitu.
Jadi diserahno marang Gusti Allah. Dia juga mengatakan barang siapa yang melihat dirinya sendiri berharga, maka dia tidak akan mendapatkan bagian tawadhu. Kalau orang itu menghargai dirinya, itu dia tidak termasuk berada dalam kondisi tawadhu. Fudail pernah ditanya tentang tawadhu. Dia menjawab, rendah diri untuk kebenaran, menyelamatkan diri untuk kebenaran, dan menerima kebenaran dari orang lain. Jadi tawadhu itu jadi tawadhu itu kondisi lahiriah. Jadi kondisi lahir. Jadi lahiriah. Jadi kondisi lahiriah. Jadi sesuatu yang bersifat lahir. Ya niku tawadhu. Nah nek khusyuk niku kondisi batiniah. Nek tawadhu bisa dibaca, bisa dipirsani pada diri seseorang. Tapi nek khusyuk ndak iso diwaca. Ya. Dadi ndak bisa diwaca. Ana sembayange ketoke kaya khusyuk, tapi ternyata gak iso diarani khusyuk. Makanya Sayyidina Ali nate mengikuti lomba khusyuk dalam sholat yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Nah ketika itu Rasulullah sapa sing bisa khusyuk tak kei hadiah serban. Jare sahabat liyane, wah mesti kena Sayyidina Ali. Begitu wis mari salate, nah serban itu pada diparingaken ten Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jawab, aku mang iku di tengah-tengah salat. Waktu di tengah-tengah salat khusyuk, dadakno ndek atiku engko paling serbane dikeno aku. Nah, akhirnya dia juga menyatakan tidak bisa khusyuk. Jadi kalau kondisi lahiriah dia dikatakan tawadhu. Kebenaran itu itu bisa muncul dari siapa saja. Ya, kebenaran, karena ada kebenaran itu kan ada al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi enten kebenaran itu dari manusia. Ya, tidak hanya dari sepodo Islami. Bisa jadi kebenaran itu muncul dari orang di luar Islam. Bisa jadi. Ya. Maka itu bisa kita terima. Makanya ada kebenaran bersifat wahyu saking Gusti Allah. Enten kebenaran bersifat akliyah saking manungsa. Lah bisa dari orang sesama muslim, ada di luar Islam. Nah, jadi prinsipnya menerima kebenaran. Itu tawadhu. Ya. Dia juga pernah mengatakan, Allah menurunkan wahyu kepada gunung. Aku Allah berfirman kepada seorang nabi di antara kamu sekalian. Gunung-gunung menjadi panjang, tinggi, dan gunung Tursina menjadi rendah. Setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Musa karena dia rendah diri. Jadi artinya Allah pernah menyampaikan kepada gunung. Tapi gunung itu apa yang disampaikan oleh Allah merasa berat. Ora gelem nrimo. Soalnya iki abot ya ditandani. Apa maneh berkaitan dengan sholat. Sholat itu kan juga dibebankan kepada gunung-gunung.
Tapi mereka tidak mau dan tidak mampu. Akhirnya diberikanlah kepada manusia, podo-podo makhluke Gusti Allah. Makanya pada waktu itu Nabi Musa takon, diperintah sholat sedina ping piro? 50. Gak kuat, umatmu gak kuat. Muhammad, jaluk mudun. Akhirnya mudun 45. Saya gak kuat, mudun maneh 40. Umpamane 50 itu menjadi beban, kira-kira kula jenengan gak kok bernyambut gawe. Sekae tantang ana adzan. Ya. Sekae tantang gawe adzan maneh. Kapan nanti nyambut gawe? Urusane akhirat tok. Ya. Tapi apa ya ana wong sing gak nyambut gawe ya akeh. Gak nyambut gawe sembayang tok. Ambil negara wis dikongkon ngoten. Soalnya dipensiun. Ya. Dipensiun ambil negara ya malih penggaweane mek ibadah tok. Gitu. Nah, menurut Junaid Al-Baghdadi pernah ditanya tentang tawadhu. Dia menjawab, merendahkan lambung kepada yang lain dan lemah lembut kepada mereka. Wahab bin Munabbah mengatakan sebagian ayat yang diturunkan Allah di dalam berbagai kitab, antara lain sesungguhnya Allah telah mengeluarkan keturunan Adam dari tulang rusuknya, tetapi aku belum pernah menjumpai hati yang lebih hebat tawaduknya daripada hati Musa. Oleh karena itu aku telah memilihnya dan berfirman kepadanya. Jadi Musa itu idhab ila fir'auna innahu tagha, lunga nang paranono Fir'aun innahu tagha. Nah, dia tidak serta-merta melawan Fir'aun, tapi dia njaluk dan Gusti Allah latihan 40 dino, latihan rohani, kemudian macam-macam pun. Ya, itu karena apa? Karena dia kalau menghadapi Fir'aun, nek Fir'aun itu kekuatan jasmani, ya Musa butuh kekuatan dua, jasmani yo rohani. Jadi jasmani yo rohani. Oleh karena itu ini nanti akan saya terangkan pekan depan 10 hari itu syariatnya, dohirnya, kemudian 10 hari thariqah batinnya, dan 10 hari hakikah. Insya Allah pekan depan saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Nggih. Bagaimana jika ada keluarga antara anak dan ibu ada perbedaan pendapat ya tentang ya suatu masalah keluarga. Sang anak tidak setuju dengan pandangan ibunya sampai ada perdebatan antara hak anak dengan hak ibunya ya. Dan ingin menang sendiri ya, hak ibunya tidak disetujui. Apakah ini termasuk anak yang tidak tawadhu kepada ibunya ya. Jadi begini, persoalan apapun itu kan gampang ya terjadi, apalagi keluarga wis urusan tinggalan harta. Jadi makanya di sini diperlukan kalau ada terjadi seperti itu penengah ya. Jadi penengah, jadi muslihu datil bain, seorang yang sebagai pendamai ya. Jadi muslihu datil bain yang bisa menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Nah, syaratnya ya, supaya ya
hal itu bisa selesai, keduanya harus tidak boleh ngotot itu. Karena itu semua kan berdasarkan pengetahuan masing-masing. Maka harus ada orang yang hakaman lek cara wong rumah tangga. Tapi yang penting muslihu dzatil bain, penyelesai perbedaan. Itu harus ada. Jadi penyelesai perbedaan. Ya apa perbedaan itu bisa dikompromikan. Utawa nek mboten dikompromikan, disesuaikan gitu. Jadi disesuaikan dengan hukum syar'inya gitu. Jadi hukum syar'inya. Makanya seorang juru damai itu harus orang yang punya ilmu cukup ya. Jadi ilmu yang cukup gitu. Memang hal seperti ini susah juga ya. Jadi susah juga. Makanya banyak orang yang ya berbeda pendapat, kemudian dia ya menuntut ya, haknya. Tapi saya hanya bertanya, kalau itu berkaitan dengan hak dan kewajiban, maka kita harus bisa membaca ya. Jadi kita harus bisa membaca. Kalau itu sebuah perusahaan, maka harus kita baca yang namanya ya coro gampangnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Perjanjiannya ya apa gitu. Walaupun itu usaha keluarga gitu. Makanya penyelesai persoalan bisnis itu mesti didelok ikrar pertama ya. Jadi ikrarnya kayak apa gitu. Kalau itu masalah harta. Jadi kalau di dalam itu, kalau dalam hadis disebutkan al-muslimuna ala syurutihim. Wong Islam itu tergantung perjanjiane. Malam yukhallilu haraman, walam yukhallilu, walam yukharrimu halalan. Jadi al-muslimuna baina ya. Al-muslimuna ala syurutihim, malam yukhallilu haraman, walam yukharrimu halalan. Jadi wong iku tergantung kepada perjanjiannya, asalkan tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka di situ itulah hukum dasar di dalam setiap usaha bersama, dan itu harus tertuang dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan harus ada saksi ya. Jadi nanti kalau penyelesaian ya itu yang dipakai dasar untuk dilihat gitu. Makanya kita ini tidak pernah ada dalam keluarga itu ya pesan dari orang tua gitu. Jadi pesan dari bapak gitu. Padahal Luqman Al-Hakim itu berpesan kepada anaknya, tapi kita tidak pernah niru Luqman Al-Hakim, padahal itu perlu. Jadi ini bagian iko iba, iki bagian iko harus tertulis gitu. Terus iki bagian ibumu tertulis semua. Lah dasar itu yang jadikan pijakan gitu. Lah itu siapa yang menulis bapake tanda tangani karo anake ya bojone ya notaris gitu. Makanya hal-hal seperti ini kan jarang kita wujudkan, padahal itu sangat penting. Kula kinten niku wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.